Oke, halo semuanya, welcome back to channel Todopedia. Dan di video kali ini kita bakalan bahas saham dari Bank BTPN Syariah atau BTPS yang harga sahamnya belakangan turun terus. Nah, kita bakalan lihat gimana kinerjanya, gimana fundamentalnya, dan berapa harga wajar dari saham BTPS. Tapi kayak biasa, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Nah, saham BTPS ini ngalami penurunan yang dalam banget dari tahun 2023. Kalau tahun lalu harganya di sekitaran 2000-an, di tahun 2024 ini dia anjlok sampai ke 1200-an. Nah, kenapa sih harga sahamnya bisa anjlok? Itu bakalan kita coba bedah dari update terbaru fundamentalnya BTPS untuk full year tahun 2023. Nah, kita bisa lihat di sini untuk profit after tax atau laba bersihnya BTPS ini anjlok 39% dari 1,7 T jadi cuma 1 T. Dan inilah menurut gue ya penyebab utama kenapa saham BTPS ini harganya bisa anjlok. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa laba bersihnya BTPS itu bisa anjlok? Nah, kita coba bedah satu persatu dari bagian atas. Kita bisa lihat di sini untuk margin income atau pendapatan dari pembiayaan syariahnya BTPS ini masih tumbuh 7% year on year. Yang artinya BTPS ini masih mampu untuk numbuhin pendapatan dari pembiayaannya. Jadi ini sebenarnya masih cukup bagus. Nah, tapi untuk margin expense ini ternyata naiknya sampai 41% year on year. Naiknya lebih gede, lebih signifikan daripada margin income-nya yang ngebuat net margin income atau pendapatan margin bersih, which is itu adalah margin income dikurangin sama margin expense, itu tumbuhnya cuma 5%. Nah, pertanyaannya adalah kenapa margin expense-nya naiknya bisa signifikan? Alasan yang pertama itu adalah karena kenaikan suku bunga. Ya, jadi dengan suku bunga naik, bunga tabungan sama bunga deposito, termasuk juga untuk tabungan syariah sama deposito syariah itu jadi naik. Ya, jadi pertama itu karena kenaikan suku bunga. Tapi yang kedua, kenapa naiknya bisa signifikan? Itu karena ini teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk dana murah atau CASA ya, itu cuma 25% porsinya dari semua dana simpanannya BTPS dibandingkan dengan time deposit atau deposito yang yang porsinya itu lebih besar ya, 74%. Nah, dana murah atau CASA ini kan tabungan yang bunga atau imbal hasilnya itu kecil, sedangkan time deposit itu bunga atau imbal hasilnya gede. Jadi dengan CASA-nya ini kecil dan time depositnya gede, artinya secara overall BTPS ini harus bayar beban bunga atau beban imbal hasil yang gede untuk nasabah yang nyimpen duit di BTPN Syariah. Itu ditambah sama kenaikan suku bunga tentu ngebuat margin expense-nya naiknya signifikan. Jadi kenapa margin expense naik signifikan? Yang pertama karena kenaikan suku bunga, yang kedua karena dana murah atau casanya itu cuma sedikit kalau dibandingin sama time depositnya. Oke, jadi margin income-nya naiknya 7%, terus margin expense-nya naiknya 41%, yang ngebuat net margin income-nya itu tumbuhnya cuma 5% year on year. Ya, nah terus kita juga bisa lihat di sini untuk operating expense atau beban operasional itu naiknya 9% yang mana itu lebih gede pertumbuhannya daripada si net margin income-nya. Yang ngebuat untuk PPOP atau pre-provision operating profit itu tumbuhnya cuma 1% alias hampir stagnan. Ya, jadi tadi net margin income-nya bisa tumbuh 5%, tapi ternyata untuk operating expense itu naiknya lebih gede ya, yang ngebuat jadinya pre-provision operating profit atau laba operasional sebelum pencadangan itu tumbuhnya cuma 1% alias hampir stagnan. Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu kita bisa lihat di sini untuk net financing loss. Nah, ini ada pembengkakan teman-teman ya. Untuk net financing loss ini ada bengkak sampai 106%. Ya, nah kenapa bengkak? Ternyata itu karena financing loss provision yang naiknya 101%. Ya, nah jadi net financing loss ini kenapa bisa bengkak 106%? Itu karena ada yang namanya provision atau pencadangan atau kita biasa sebutnya dengan CKPN. Ya, jadi CKPN-nya ini naiknya 2 kali lipat teman-teman ya, yang ngebuat pada akhirnya laba bersihnya itu turunnya sampai 39%. Nah, jadi sebenarnya kenapa laba bersihnya BTPS itu bisa turun, itu lebih karena pengeluarannya yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pertama dari margin expense yang naik signifikan ya, 41% year on year, dan itu karena memang pertama karena kenaikan suku bunga, tapi yang kedua juga karena casanya BTPS ini termasuk kecil. Ya, terus yang kedua juga beban operasionalnya naik, dan naiknya itu lebih tinggi daripada pendapatan operasionalnya.
Terus yang ketiga juga beban pencadangannya itu naiknya sampai 2 kali lipat. Jadi memang ada beban atau pengeluaran yang naiknya cukup signifikan. Tapi kalau dari segi kemampuan BTPS dalam ngedapetin pendapatan, kalau menurut gua ini masih dalam kondisi yang bagus. Ya, margin income-nya masih tumbuh 7% year on year dan itu membuktikan kalau BTPS ini masih mampu untuk terus numbuhin pendapatannya untuk kedepannya. Ya, jadi ini lebih karena pengeluarannya yang memang naiknya signifikan. Dan menurut gua untuk margin expense sama beban pencadangan atau provision, ini menurut gua sifatnya itu memang sementara. Kalau misalnya nanti bank sentral itu nurunin suku bunga, tentu untuk margin expense itu akan turun lagi, yang mana itu ngebuat pendapatan operasionalnya BTPS itu bisa naik. Dan kalau misalnya ke depannya juga si BTPS ini udah lebih baik, tentu beban pencadangan akan diturunin yang mana itu juga akan ngebantu untuk ngebuat laba bersihnya BTPS itu bisa naik lagi. Jadi menurut gua untuk beberapa pengeluaran yang naiknya signifikan, ini menurut gua sifatnya cuman sementara. Nah, next kalau kita lihat dari segi return on equity, di sini kita bisa lihat untuk rata-rata return on equity-nya BTPS dari beberapa tahun terakhir itu sebesar 23,2%. Ini return on equity yang tinggi banget ya menurut gue ya. Artinya BTPS ini bisa ngasilin rata-rata 23% profit dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Dan di tahun 2023 sendiri ya, ini return on equity-nya itu sebesar 13%. Bayangin teman-teman, dengan labanya anjlok aja, dia masih punya return on equity itu 13%. Yang artinya dia masih bisa ngasilin 13% return, 13% profit dari modal yang dia punya. Dan ini menurut gue bagus banget ya. Artinya BTPS ini bahkan dengan dia dalam kondisi yang lagi nggak bagus pun, dia masih punya profitability yang masih bagus gitu ya. 13% ini termasuk masih bagus gitu. Jadi overall dari segi profitability, BTPN Syariah atau BTPS ini dalam posisi atau kondisi yang bagus banget. Nah, next dari segi rasio perbankan, kita bisa lihat di sini untuk net imbalan atau NIM-nya BTPS ini ada di 26%. Ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata perbankan pada umumnya yang ada di sekitaran 4-5%-an. Bahkan BBRI aja yang nyasar ke segmen mikro itu ada di 7-8%. Nah, BTPS ini bisa sampai setinggi 26%, ini tuh karena memang mereka nyasar ke segmen ultra mikro. Yang mana segmen ultra mikro ini adalah segmen yang punya imbal hasil pembiayaan yang gede. Ya, makanya wajar kalau NIM-nya BTPS ini jauh lebih tinggi daripada perbankan-perbankan lain. Nah, next untuk non-performing financing atau NPF atau biasa kita kenal dengan non-performing loan atau NPL di bank konvensional, untuk BTPS ini ada di 2,9%. Nah, menurut gua 2,9% ini termasuk bagus. Kenapa? Karena BTPS ini kan nyasar ke segmen ultra mikro. Yang mana segmen ultra mikro ini segmen yang meskipun dia punya imbal hasil pembiayaan yang gede, tapi dia juga punya potensi resiko gagal bayar yang tinggi. Ya, jadi dengan dia nyasar ke segmen ultra mikro, sebenarnya chance-nya itu gede untuk dia ngalami gagal bayar. Tetapi bisa dijaga NPF-nya di 2,9%, menurut gua ini adalah kinerja yang bagus banget dari BTPS. Ya, artinya meskipun dia berhadapan dengan segmen yang potensi resikonya itu gede, tapi dia bisa mampu meminimalisir resiko yang ada, sehingga NPF-nya itu cuma sampai 2,9% dan nggak tinggi-tinggi banget. Ya, dan di tahun 2023 ini NPF-nya itu ngalami peningkatan dari tahun 2022. Ya, di 2022 itu NPF-nya sebesar 2,6%, di tahun 2023 naik jadi 2,9%. Dan inilah menurut gua alasan kenapa BTPS itu ngeluarin beban pencadangan yang gede gitu ya. Jadi karena memang pembiayaan gagal bayarnya itu ngalami kenaikan. Ya, jadi mereka mencadangkan dana yang lebih gede dari sebelum-sebelumnya. Next untuk financing to deposit ratio atau FDR atau biasa di bank konvensional disebut dengan loan to deposit ratio atau LDR, untuk BTPS ini ada di 95%. Yang mana ini ada di atas kriteria idealnya ya, yaitu 70-92%. Ini artinya dari segi likuiditas, BTPS ini termasuk yang jelek banget ya, yang artinya memang terlalu banyak uang yang dipakai untuk pembiayaan dan cuma sedikit uang yang disimpan. Ya, jadi dari segi likuiditas, BTPS ini dalam kondisi yang jelek. Ya, jadi untuk FDR ini dia nggak bagus. Nah, next untuk cost to income ratio atau CIR,
atau rasio efisiensi untuk BTPS ini ada di 38%. Yang artinya total cost atau pengeluarannya BTPS itu kalau dibandingin sama total income atau total pendapatannya BTPS itu ada di 38%. Jadi total pengeluarannya itu adalah 38% dari total pendapatannya. Yang mana ini bagus ya, bisa di bawah 50% kriterianya. Ya, jadi dari segi efisiensi BTPS ini bank yang bagus. Nah, next kita lihat tren pertumbuhan dari financing atau pembiayaannya sama equity-nya BTPN Syariah. Nah, kita bisa lihat di sini untuk financing ini dalam tren naik ya dari tahun 2018 ke tahun 2023. Ini masih dalam tren yang bertumbuh. Nah, tapi kita bisa lihat di tahun 2022 ke tahun 2023 ini ternyata pembiayaan yang mengalami penurunan tipis. Nah, manajemennya BTPS bilang kalau penurunan yang tipis ini tuh disebabkan karena mereka mau nyalurin pembiayaan dengan lebih hati-hati. Karena tahun 2023 ini BTPS lagi ngalami tantangan yang lumayan berat ya. Jadi karena mereka mau lebih hati-hati, makanya mereka untuk pembiayaan yang mereka agak dikurangin sedikit. Nah, tapi menurut gua untuk kedepannya pembiayaannya BTPN Syariah ini masih bisa tumbuh lagi. Nah, kenapa masih bisa tumbuh lagi? Karena kita bisa lihat di bawahnya kalau untuk equity-nya ini masih terus tumbuh juga dari tahun 2018 ke tahun 2023, bahkan dari 2022 ke 2023 ini juga masih naik. Ya, jadi artinya dengan equity-nya masih naik terus, kalau menurut gue ke depannya financing-nya BTPS ini masih bisa naik lagi. Dan kalau financing-nya bisa naik lagi, itu tentunya bisa ngebuat potensi pendapatan sama labanya masih bisa bertumbuh. Nah, next kita bakalan bahas BTPS ini ke depannya gimana sih? Nah, kalau menurut gua, ke depannya BTPS ini masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus alias jadi growth banking. Ya, jadi BTPS ini kan perbankan yang nyasar ke segmen ultramikro, apalagi dia perbankan syariah yang nyasar ke segmen ultramikro. Nah, segmen ultramikro ini kan rata-rata isinya masyarakat yang ada di daerah pedesaan ya, yang mana untuk pedesaan ini kan sebenarnya masih banyak daerah-daerah pedesaan yang masih belum kesentuh sama bank atau sebutannya itu unbankable. Nah, dengan masih banyak masyarakat yang unbankable, tentu ini bisa jadi potensi untuk BTPN Syariah atau BTPS ini ngelakuin ekspansi untuk penetrasi ke masyarakat-masyarakat yang masih belum kesentuh sama bank. Ya, jadi dengan masih banyak nih masyarakat yang masih unbankable, itu tentu bisa jadi potensi ekspansi untuk BTPS untuk kedepannya dia terus numbuhin pendapatan, dia terus numbuhin pembiayaannya, dan itu juga tentunya bisa ngebuat laba dari BTPS ini bisa tumbuh. Nah, tapi selain dari growth banking, BTPS ini juga akan jadi high risk, high return banking. Ya, tadi kita udah lihat ya kalau BTPS itu labanya turun. Pertama karena margin expansion naik signifikan, terus beban pencadangannya naiknya sampai 2 kali lipat. Yang mana ini gambaran kalau sebenarnya BTPS ini adalah perbankan yang high risk dan high return. Apalagi dia nyasar ke segmen ultra mikro gitu ya. Dengan segmen ultra mikro ini segmen yang punya potensi risiko gagal bayar yang gede gitu ya, meskipun dia punya profit yang gede, tentu itu ngebuat BTPS jadi bank yang high risk dan high return. Plus juga tadi kita udah lihat ya kalau BTPS itu punya rasio casa yang rendah ya. Kita bisa lihat di sini rasio casanya itu cuman 25%. Yang artinya setiap kali suku bunga dinaikin sama bank sentral, ya tentunya itu akan ngebuat beban margin atau beban yang harus dibayar sama BTPS karena nasabah-nasabah yang nyimpan duit di BTPS tentu itu akan jadi membengkak atau naiknya signifikan gitu ya. Jadi ketika BTPS ini kena guncangan ekonomi, entah itu suku bunga dinaikin atau mungkin ada perlambatan ekonomi, ini akan sensitif banget ke BTPS dan tentu itu bisa ngebuat pendapatan atau labanya itu pertumbuhannya jadi menurun. Nah, terakhir kita bakal hitung berapa sih harga wajar dari saham BTPS. Nah, kita bakal hitung harga wajar saham BTPS itu dengan metode discounted dividend model, di mana kita bakal hitung harga wajarnya BTPS itu berdasarkan berapa sih perkiraan dividen sama capital gain yang bakalan kita dapat ke depannya dari saham BTPS. Nah, untuk lebih detailnya tentang discounted dividend model, gimana tutorialnya, gimana step by stepnya, itu gue udah pernah bikin videonya ya, video tutorial discounted dividend model, dan linknya gue taruh di kanan atas layar. Oke, kita langsung aja masuk ke step yang pertama, yaitu tentuin berapa asumsi pertumbuhan untuk BTPS untuk kedepannya.
Nah, menurut gua untuk kedepannya BTPS ini masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus ya sebagai perbankan syariah yang nyasar ke segmen ultra mikro, di mana potensi ekspansinya itu masih cukup bagus. Nah, tapi untuk kedepannya, karena kan kita nggak tahu persis ya, kira-kira berapa sih pertumbuhannya gitu ya, kita kan nggak tahu persis, kita nggak tahu pasti. Nah, makanya untuk asumsi pertumbuhan ini kalau menurut gua kita mau agak lebih konservatif. Nah, untuk pertumbuhan ini gua asumsi aja untuk BTPN Syariah atau BTPS ke depannya pertumbuhannya itu sebesar 10% per tahun untuk labanya, untuk IPS-nya. Ya, jadi 10% per tahun asumsi pertumbuhan untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Nah, next untuk terminal PE atau terminal price earning. Nah, ini price earning untuk BTPS di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya. Itu berapa? Nah, untuk price to earning ini sebenarnya BTPS rata-ratanya ada di sekitaran 20 kali ya. Di atas sekitaran di atas 19 kali sampai ke 20 kali. Itu rata-ratanya. Nah, tapi kali ini gue juga mau lebih konservatif untuk terminal PE. Kita nggak mau terlalu tinggi banget. Jadi untuk BTPS untuk tahun ke-10 nanti gue pakai asumsi itu 15 kali aja untuk price to earning-nya BTPS di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya. Ya. Nah, untuk dividen payout ratio kita pakai 30%. Nah, itu adalah rata-rata dari dividen payout ratio-nya BTPS selama beberapa tahun terakhir. Jadi kita pakai aja rata-rata 30%. Ya, dan terakhir untuk return on investment atau ROI atau return yang kita mau dari saham BTPS itu berapa persen per tahun? Kita mau 15% per tahun dari saham BTPS. Ya, jadi saham BTPS ini kan saham yang punya potensi risiko yang cukup tinggi. Jadi karena potensi resikonya cukup tinggi, tentu kita juga mau return investasi yang tinggi. Prinsipnya adalah high risk dan high return. Dan ternyata dengan asumsi ini, dengan asumsi yang kita bikin ini, kita dapat harga wajarnya BTPS dengan EPS yang terbaru yaitu sebesar 140 rupiah per lembar saham. Kita dapat di sini harga wajarnya itu ada di 1.720. Ya, jadi untuk BTPS ini harga wajarnya kita dapat di 1.720. Dan di harga sekarang di 1.265, nah ini menurut gue masih cukup murah dan masih cukup under value untuk kita bisa buy untuk tujuan investasi jangka panjang. Jadi saham BTPS ini menurut gue di harga sekarang ini masih cukup menarik untuk investasi jangka panjang, dan apalagi dengan dia udah turunnya dalam banget, bisa jadi ini suatu kesempatan untuk beli saham BTPS yang sebenarnya potensi growth-nya masih cukup bagus, fundamentalnya juga bagus, kinerjanya cukup bagus. Ini adalah kesempatan untuk beli saham yang kayak gitu di harga yang lebih murah atau di harga bawah. Nah, jadi dengan asumsi pertumbuhan 10% per tahun, terus untuk price to earning di tahun ke-10 nanti itu asumsinya ada di 15 kali, dividen payout ratio 30% tiap tahunnya dari BTPS, dan return on investment atau return yang kita mau dari BTPS itu sebesar 15% per tahun, kita dapat harga wajarnya BTPS itu ada di 1.720. Dan dengan dia udah turun ke harga 1.265, menurut gue saham BTPS ini cukup menarik untuk kita buy untuk tujuan investasi jangka panjang. Oke, jadi itu dia ya saham BTPS. Nah, menurut kalian gimana nih? Saham BTPS ini sekarang sebaiknya dihindari atau malah ini jadi kesempatan untuk beli di harga bawah, beli di harga yang murah? Nah, kalau misalnya kalian punya pandangan lain, pendapat lain selain yang tadi gue bilang, kalian bisa share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi info, bisa jadi ilmu tambahan, bisa jadi insight tambahan buat gue ataupun buat penonton lain. Nah, buat kalian yang suka videonya, jangan lupa like, jangan lupa juga share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk membantu channel ini supaya bisa terus tumbuh. Nah, disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, ini bukan perintah untuk jual beli, dan ini bukan pom-pom, tapi ini cuma opini, ini cuma analisa, dan ini cuma perkiraan gue aja. Keputusan 100% balik lagi ke tangan masing-masing, dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.